Namanya benda pusaka, Mbak, biasanya ada isinya. Nah, yang kita lihat di belakangnya tadi, itu belum tentu orang beneran, Mbak. Mbak, ngomong-ngomong kok hawanya jadi beda ya? Saya diem aja, gak berani jawab, karena saya pun semakin merinding. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Selamat datang kembali di podcast Malam Kliwon episode 635. Oh nice, 635 adalah sebuah episode. Selamat pagi, siang, sore, malam teman Kliwon. Gantung. Dimanapun Anda berada, sehat selalu Ya. dan lancar rezekinya ya. Amin. Terima kasih loh teman Kliwon yang selalu setia mendengarkan dan menonton ya. Itu dia. Apalagi yang ngikutin PMK dari awal sebelum ada video ya. Wah tuh dia tuh bener. Zaman kita cuma audio doang, terus ngobrol ngalor ngidul. Ini mungkin banyak yang gak aware dulunya PMK tuh Podcast guys. podcast itu. Podcast tuh bukan video begini. Bener. Ini kasih tahu pada jenius lu sekolah cuma 2 tahun SD lu. Ya, Anda boleh mengatakan diri Anda jenius ketika Anda SD hanya 2 tahun. Ah itu. Selain itu, be humble. Sit down, please. Be humble. Iya ya, podcast kan gitu ya Pak. Ngobrol, memang ngobrol. ruang buat ngobrol, bukan komunikasi satu arah. Bukan. Gitu. Aduh, Bodoh sekali. mana sih nih Om Deddy nih? Loh, Wah, Om Deddy kan banyak arahnya. Boleh kali Om. ya. Oke, cerita pertama dari mana, Bro? Dari truk milik ayah. Hah? Ini serius truk Ayahnya punya bekas. truk? Iya. Oh ya. Halo podcast Malam Kliwon, Bang Bimo, Bang Danu, gua Monik dari Malang. Sebenarnya gue dari Jakarta, tapi semenjak menikah gue dan suami tinggal di rumah mertua yang tepatnya di Malang Selatan. Di sebuah dusun gitulah. Gue masih berusaha beradaptasi tinggal di sini karena kebiasaan di sini atau adat istiadatnya masih lumayan kental. Tapi gue sebagai tamu yang masuk ke dusun ini, mau gak mau gue harus menghargai dan menuruti tata krama ini. Oke, cerita ini bermula dari ayah mertua gue yang membeli sebuah truk second atau bekas. Karena ayah mertua gue sekarang punya usaha jasa pengangkut kayu nih ceritanya. Jadi truknya tuh disewa-sewain buat ngangkut kayu. Saat itu truk datang dari pemilik pertama saat menjelang maghrib. Ayah mertua gua dan penjual truk itu berbincang sebentar di teras, lalu mereka izin pulang sekitar jam tujuan. Nah, kira-kira jam 8 malam tuh mati lampu. Padahal kata keluarga suami gua, walaupun ini dusun, namun jarang banget mati lampu. Gue agak panik sih, karena benar-benar gelap gulita dan cuma dibantu penerangan lilin di ruang tamu dan di kamar masing-masing. Yang bikin gue panik itu anak gue rewel karena gelap dan agak pengap karena kipas anginnya mati. Sekitar jam 9 malam lampu masih belum nyala. Tapi syukurnya anak gue udah bisa tidur di sini. Jadi gue agak sedikit tenang. Saat itu gue juga udah mulai ngantuk. Pas udah mau tidur, tiba-tiba suami gue yang tadinya duduk di ruang tamu masuk ke kamar dengan muka panik dan langsung nutup pintu. Di situ gue ikutan kaget dan nanya, "Kok jangkrik kaget asu?" Enggak gitu kagetnya itu tadi orang knalpot meledak. Jangkrik kaget aku. Gitu. Di situ gue ikutan kaget dan nanya, "Kenapa sih mas?" Terus dia bilang, "Aku lihat anak kecil ponian di jendela ruang tamu." Terus gue bilang, "Mungkin bayangan aja kali, kan lagi gelap ini." Alibi gue aja supaya gak panik. Padahal gue juga deg-degan dan mikir, gak mungkin ada anak kecil jam segini nih. Mana gelap banget. Dan posisinya di rumah mertua gue ini gak ada anak kecil perempuan, apalagi ponian. Oke, akhirnya gue ketiduran. Dan seperti biasa gue bangun selalu jam 4 pagi buat cuci botol anak gue. Terus sholat subuh dan ambil air panas buat rendam botol anak. Nah pas gue bangun itu ternyata listriknya udah nyala. Tapi memang kalau malam itu lampu ruang tamu semua mati, hanya lampu teras aja yang nyala.
Singkat cerita, gue bangun subuh mau ke dapur karena gue mau rendam botol susu anak gue. Dan gue lihat di ruang tamu gak ada siapa-siapa. FYI, kalau mau ke dapur harus lewatin ruang tamu dan depan kamar mertua. Nah, pas gue balik dari dapur mau ke kamar, gue ngeliat ada ibu mertua gue lagi nyapu di ruang tamu dengan dasternya. Lebih tepatnya daster batiknya nih yang gue hafal banget. Memang ruang tamu agak luas nih. Dan gue memang gak nyapa karena mertua gue posisinya nyapu ngebelakangin gue. Gue cuek aja lewat dan langsung masuk kamar. Di situ belum kepikiran apa-apa. Lanjut, gue sholat subuh. Dan setelah sholat subuh itu, gue keluar kamar lagi buat ke dapur, mau lanjut nyuci botol anak gue. Pas gue lihat ke ruang tamu, ibu udah gak ada. Gue pikir nyapunya udah beres. Abis nyuci botol, gak lama ayah mertua gue keluar kamarnya karena mau siap-siap berangkat kerja dan pamit sama gue. Kira-kira gini percakapannya. Bapak berangkat dulu ya. Nanti kalau ibu udah bangun bilangin itu amplop buat Pak Tio bapak taruh di atas lemari lah, di lemari atas gitu. Iya pak, hati-hati. Loh, bukannya ibu udah bangun? Belum, orang semalam begadang dia gak bisa tidur kalau gelap gulita. Di situ gue langsung lemes. Kepikiran, tadi siapa yang nyapu ya? Setelah bapak berangkat, gue iseng nengok ke kamar ibu yang pintunya gak ditutup. Pas gue lihat, bener dong ibu masih tidur dengan baju batik yang tadi gue lihat. Kejadian kedua ini dialami sama suami gue. Jadi dia mau benerin sepeda adeknya yang rusak. Lalu dia teriak-teriak minta tolong ambilin obeng. Sementara gue lagi nidurin anak gue. Jadi gue gak gubris tuh dia teriak-teriak. Tiba-tiba dia ke kamar, bilang gini, "Mih, kok bawain obeng yang ini? Ini kan yang udah patah pegangannya." Gue pun berdebat karena gue gak ngerasa ngambilin obeng buat dia. Saat itu keadaan rumah lagi cuma ada gue bertiga doang lah. Gue, anak gue sama suami. Dan suami gue bilang plus ngotot itu tadi gue yang ngambilin obeng. Setelah banyak kejadian, akhirnya panggil orang pintar. Dan ternyata semua itu berasal dari truk second yang ayah mertua gue beli. Ternyata truk itu pernah nabrak ibu dan anak sampai meninggal. Dan truk itu belum dibersihkan. Sekian dulu cerita dari gue. Sorry panjang banget. Gue cerita ini juga sambil deg-degan sebenarnya, karena gue masih tinggal di rumah ini. Dan truknya diparkir persis di sebelah kamar gue. Masih ada truknya. Tapi mungkin udah dibersihin Ya kan, kali ya. udah manggil itu tadi smart people. Smart people. Wong smart. Bilingual bro, trilingual malah. Wong smart. Jadi perkara di rumah ini disebabkan oleh Truk bekas. truk yang hasil thrifting. Ah, itu dia. Ya, Lu pernah nggak kepikiran apa beli truk ya? nggak kepikirannya mau jadi supir truk. Males. Nggak tahu, males. Oh iya. Pengen beli truk. Nah, itu dia yang kepikiran tuh. Tim mau beli truk. Bisa gitu ya? Gak tahu. Males main beli truk. Bisa ya ternyata ya. Aduh. Til, beli truk yo. Truk di Kalibata itu kan Yang kecil, yang kayu. Iya, mainan-mainan. Aduh. Berarti ada dua sosok, Ibu dan anak. ibu dan anak ya, yang mampir di rumah ini nih. Ya. Anak kecil perempuan Poniman tadi ya. Ponira. Aduh. Sian nih. Tabrak belum dibersihin, main dijual aja. Ya mana tahu ya. Iya, kita nggak tahu pak. Itu mobil-mobil yang di jual second yang ada di apa? Situs-situs. Situs lah, di showroom gitu. Hmm. Nah sebenarnya nih job desk seorang pinter nih banyak sebenarnya.
Ketika mau bela beli kayak gini kan pasti harus didampingi. Iya. Harusnya ketika beli kendaraan seperti ini, selain inspeksi dari fisiknya, Betul. harus inspeksi metafisiknya juga. Nah, jadi Dilihat beriringan. apakah pernah dipakai untuk bersenggama Bisa jadi, orang mana di tahu. basement. Nah, itu kan fisik, bukan meta. Oh Fisik. iya. Kalau itu mah panggil inspektur gadget aja. Sektor gadget. Kayaknya udah beres dah. Inspektur gadget, gue mau beli mobil nih, cek dah gitu. Teging, keluar dari pala tuh. Enggak, ini jadul banget ya. Kasihan ya nggak tahu. Teging. Ya carilah kalau nggak tahu, nonton kalau nggak. Lucu tuh film. Terus tadi terakhir minta ambilin obeng, diambilin tuh obengnya masih makhluk halus. Masih makhluk halus itu, doppelganger. Doppelganger ibunya, doppelganger istrinya. Serem anjir. Gue gak kebayang sih gue kalau nemu doppelganger orang yang gue sayang gitu. Istri gue gitu di rumah. Aduh amit-amit ya. Ini one of a kind nih, jarang terjadi. Apa? Jarang kita bacain. Yang ditiru istrinya. Biasanya kan yang ditiru suaminya. Oh iya bener juga. Iya. Jarang banget ini. Dan biasanya kan apa ya, ditirukan fisiknya, tapi kegiatannya biasanya cuma lewat, lagi masuk kamar mandi, Ya. atau dari belakang lagi nyapu gitu. Nah ini ngambilin barang pak. Nah, tapi kan Gila itu. kita nggak tahu kalau bapaknya lagi ngolong atau lagi ngebelakangin. Terus tangannya doang gitu tangannya doang gini, nih. Tetep aja anjir. Jadi nggak kelihatan fisiknya, misalnya Iya, gitu. bisa jadi. Bisa jadi. Nih. Gak siap. Terus kita ya lagi konsen sama apa yang kita kerjakan kan. Jadi sepersekian detik nggak ngeh gitu secara real. Serem anjir. Amit-amit. Tamit lu. Iya sih, merinding disco. Lanjut ya. Oke, cerita pilihan kita malam hari ini datang dari seorang teman Kliwon bernama Zahra. Halo PMK, apa kabar Mas Bimo dan Mas Danu? Baik. Semoga selalu sehat ya. Amin. Sebelumnya, kenalin saya Zahra. Saya dan suami penggemar Mas Bimo dan Mas Danu sejak masih di Memedi. Oh. Saya dan suami juga followers PMK dari 2020. Sebelum tidur kami selalu putar PMK di Spotify. Dan seringnya kami putar ulang pas pagi, karena setiap putar PMK selalu ketiduran. Olah. Akhirnya saya punya cerita juga. Walaupun gak terlalu horor, tapi cukup mistis buat saya. Cerita yang ingin saya sampaikan ini bisa dibilang culture shock, yang membuat saya sampai sekarang masih merinding ketika ingat kejadian tersebut. Oke, lanjut ya. Saya adalah seorang perawat. Saya bekerja di salah satu klinik Pratama di kabupaten di Jawa Tengah. Tepatnya di Kabupaten S. Saya ingin cerita pengalaman saya saat berdinas malam. Saat itu dinas malam saya agak berbeda. Saya ditugaskan merujuk seorang pasien ke rumah sakit di Kabupaten K yang lebih memadai. Sebetulnya asal saya bukan dari kabupaten tersebut, melainkan saya berasal dari kota Bandung. Karena saya perawat baru dan saya menyadari keterbatasan saya untuk memahami baik dalam bahasa maupun hal yang lain yang berhubungan dengan adat istiadat Jawa, membuat saya agak takut untuk diamanahkan merujuk pasien saat itu. Namun kondisi tim kami juga terbatas. Mau gak mau saya harus berangkat. Setelah berkas-berkas dan pasien sudah selesai saya siapkan, ambulans juga sudah standby di depan klinik, kami berangkat merujuk pada pukul 23.50. Hampir jam 12 malam berarti ini. Dari Kabupaten S ke Kabupaten K memerlukan waktu tempuh kurang lebih 50-60 menit. Tentunya jalur yang kami lewati bukanlah jalanan kota, tapi jalanan desa yang tidak lebar, tapi juga nggak sempit. Sepanjang perjalanan, kami hanya ditemani cahaya dari sorot lampu ambulans dan terkadang dari beberapa rumah warga yang letaknya saling berjauhan. Di perjalanan, saya selalu memantau kondisi pasien. Sesekali melihat kanan kiri kondisi sekitar jalan.
Lalu saya melihat sesuatu yang terbang dan jatuh mengenai mobil ambulans. Karena terdengar suara tuh, duk gitu. Saya dan Pak driver tidak bisa memastikan benda tersebut karena kondisi jalan yang minim pencahayaan. Kami positive thinking bahwa itu adalah buah yang jatuh dari pohon. Kami pun melanjutkan perjalanan. Sekitar 20 menit perjalanan, tiba-tiba kami melihat ada segerombolan motor berhenti di depan kami. Driver pun melambatkan laju kendaraan ambulans dan memastikan ada apa di depan sana. Saat kendaraan kami dihentikan, ada seorang bapak paruh baya berpakaian batik dan mengenakan blangkon yang menghampiri kami. Beliau bertanya dalam bahasa Jawa dengan intonasi suara yang sangat pelan, namun tidak berbisik. Yang artinya, "Kamu bawa pasien?" Lalu dijawab sama Pak driver, "Betul Pak, kami mau rujuk pasien." "Ada apa ini ya Pak?" Bapak tersebut menjawab, "Ada kirap pusaka. Kalian boleh lewat pinggir dengan pelan-pelan ya, dan jangan bersuara." Kira-kira seperti itu jawabannya. Lalu kami berterima kasih dan Pak driver melanjutkan jalan ambulansnya. Tidak ada yang aneh sepenglihatan kami, karena ada beberapa warga yang keluar rumah untuk menyaksikan kirap tersebut. Sebagai pendatang, tentu saya asing dengan hal tersebut dan bertanya-tanya ke Pak driver, "Apa itu kirap pusaka Pak? Terus mana pusakanya? Kok sepi kayak gak ada apa-apa?" Tanya saya dengan sedikit berbisik. Belum sempat Pak driver jawab, ada segerombolan orang berpakaian hitam keluar dari salah satu rumah dengan berbaris 3 ke samping dan 10 ke belakang. Seketika bulu kuduk saya merinding, padahal saya tidak paham itu acara apa. Posisi orang yang di tengah dan paling depan menggendong bungkusan hitam. Yang saya pikir itu bayi, karena dari bentuknya seperti bayi yang dibedong. Cara menggendongnya pun sama seperti menggendong bayi. Yang bikin saya makin merinding, orang yang ikut iringan tersebut semuanya nyaris pucat dan tatapannya seperti kosong. Lalu terdengar suara pelan Pak driver seperti berzikir dan bersolawat. Saya diam, gak berani bertanya lagi, hanya ikut berzikir sampai akhirnya kami selesai melewati gerombolan itu. Pak driver menjelaskan, kirap pusaka itu tradisi Jawa Mbak, seperti iring-iringan benda yang dianggap sakral dan punya nilai spiritual. Bisa keris atau benda pusaka lainnya. Biasanya benda itu habis dicuci atau mau dicuci, jadi prosesnya diarak seperti tadi. Oh gitu Pak, tapi kok tadi seperti bayi yang digendong ya? Makanya saya kira ada yang meninggal atau gimana, karena banyak orang di belakangnya. Saya jawab gitu. Suasana terasa semakin mencekam ketika Pak driver tiba-tiba menghela napas dan mengucap istighfar. "Namanya benda pusaka Mbak, biasanya ada isinya. Nah, yang kita lihat di belakangnya tadi, itu belum tentu orang beneran Mbak." "Mbak, ngomong-ngomong kok hawanya jadi beda ya?" Saya diem aja, gak berani jawab, karena saya pun semakin merinding. Lalu Pak driver bilang, "Kok jalannya seperti ini ya? Kemarin sore saya lewat sini gak begini." Memang saat itu kondisi jalan hancur, tidak ada aktivitas sama sekali dan banyak tumpukan pasir di kanan kirinya. Saya pun belum pernah lewat jalan tersebut dan gak tahu kondisi normal jalanan itu seperti apa. Jantung saya terasa semakin berdebar. Lalu saya buka Maps, ingin tahu posisi kami di mana. Maps hanya mendeteksi unnamed road. Tapi saya langsung memasang titik lokasi tujuan kami, dan alhamdulillah memang itu jalannya. Dan saya sedikit lega. Kurang lebih 15 menitan kami melalui jalan yang rusak itu. Akhirnya kami sampai di jalan besar yang terang dan masih ada aktivitas kendaraan berlalu lalang. "Alhamdulillah terang," ucap Pak driver.
Tepat pukul 00.50 kami tiba di lokasi tujuan kami dengan selamat. Ternyata di setiap tempat memang punya tradisi masing-masing. Yang membuat saya heran, prosesi itu dilakukan betul-betul tengah malam. Semua berpakaian serba hitam, sunyi, sepi. Dan saya pun tersadar kalau kejadian itu tepat pada malam Jumat Kliwon. Sampai situ saja ceritanya, terima kasih sudah dibacakan. Penting bagi kita untuk sekadar mengetahui budaya di masing-masing daerah, karena Indonesia itu unik. Siap. Terima kasih Mas Danu dan Mas Bimo. Semoga PMK makin sukses ke depannya. Amin. Terima kasih loh Mbak Zahra Perawat. Kirap pusaka goib. Satu pesan yang bisa diambil dari cerita ini adalah memang benda pusaka tuh ada isinya. Makanya harus selalu dijaga. Jangan dikeluar-keluarin isinya. Dijaga aja. Dikeluar-kelurin isinya mah. Dikeluar-keluarin isinya boleh Lah, ketika mau dibersihkan. kan ini kan benda nih. Ada isinya nih di dalam. Ya kan? Kan harus rutin dikeluarin Pak isinya. Kalau mau dicuci, apa isinya masalahnya? Tergantung. Gitu. Lah ini kan dia udah berbentuk isi nih. Di dalamnya kosong. Kosong adalah isi, bro. Tong sancong lu anjing. Itu. Dari tadi gue kan nama Bimo take podcast gitu ya. Di kanan kiri ini Gibran, produser PMK. Hal yang gue perhatikan adalah Gibran tuh sering nge-forward lewat DM Instagram dari tadi. Jersey bagus. Bener. Kita mah bro. Kebetulan aja itu. Ini lagi nunggu Nbit nih, jersey Santander. Orang kok sibuk banget gue lihat. Benar. Forward. Forward. Gitu. Begitu mulu kerjaannya. Gitu. Bran, kaos bola gue tuh kalau dijual semuanya berapa, Bran? Gue juga mikir begitu. Apa kita lepas aja mumpung lagi. Iya bro, bener. Mumpung lagi high season ini. Mumpung lagi high season ini. Atau yang double yang lo lepas. Kan lo banyak ngedouble tuh. Iya sih. Yang beda name set doang. Jangan. Gue pengen ngetes saya gitu. Sepaket berapa nih? Jadi X-Max gak? Gitu. Jadi X-Max lo. Oh, X-Max gak tahu. Bukan N-Max. Kalau mau N-Max mah lebih dikit. Gitu dah. Nih kirap di mana tadi? Jalan apa? Jalan apa? Kota apa? Di Samarkan bro. Mau Samarkan. Iya makanya gak inget. Kabupaten ya? Kabupaten S di kota Jawa Tengah. Banyak bener. Seadanya. Nama orang Jawa depannya S. Tuh kayak gitu tuh. Wah sampai subuh kita sebutin gak habis. Nah itu. Depannya Su. Waduh banyak banget. Wes. Kabupaten di Jawa Tengah depannya S. Tanya nih coba nih. Banyak pak. Kabupaten di Jawa Tengah depannya huruf S. Ada berapa? Tanya aja dia nih. Ya Sydney. 5 doang bro. Ngaco itu dia. ChatGPT kan. Iya. Ngaco. Mesin learningnya belum belajar banyak. Iya banyak, bukan banyak. Iya. Banyak gak mungkin cuma 5. Oke, itu PR buat teman keluar yang nonton ya. Silakan sebutkan kabupaten dengan inisial S yang ada di Jawa Tengah. Yang paling banyak nyebutin, rajin kalian. Oke, terima kasih yang sudah menonton dan mendengarkan. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Dah.